Kisah akan berfokus pada sosok pria bernama Bone, di mana kita akan melihat dia sewaktu di penjara dan diganggu oleh beberapa narapidana lain, sekaligus menegaskan bahwa Bone adalah seorang petarung yang memiliki kemampuan tinggi. They kind of tight too. That shit don't mean nothing around here though, player. You got to the count of 5. You hear this motherfucker? These walls, that if they get the notion to fuck with me, don't. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya Bone bebas dan mencoba untuk memulai kehidupan barunya, di mana dia mengontrak di salah satu rumah yang pemiliknya seorang pria tua dan anaknya yang cantik. Can I help you? Si cantik pun memberitahu Bone tentang peraturan tinggal di sini, di antaranya tidak boleh ada senjata, gangster, membawa PL, dan bermain remi hingga larut malam. Adegan berpindah ke sebuah pertarungan jalanan ala-ala Fight Club, di mana laga tersebut diadakan oleh seorang mafia berbahaya bernama James. Ini orangnya. James sendiri memiliki petarung andalannya yang bernama Hammerman. Ini orangnya. Selain memiliki tetek berukuran jumbo, Hammerman ini merupakan sosok petarung sadis dan tak memiliki ampun terhadap lawannya. Di arena sendiri ada seorang pria bernama Pinball, yang mana si Pinball ini merupakan semacam manajer yang memiliki petarung sendiri untuk ditandingkan di arena tersebut. Namun petarungnya harus kalah oleh Hammerman dan dibantai habis dengan mudah olehnya. Setelah kalah, Pinball pun memberikan uang taruhannya kepada James, dan kita akan melihat sosok James yang tidak hanya mengintimidasi, tetapi memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan tersebut. Saat Pinball masuk ke mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Bone yang memintanya untuk menjadikan Bone sebagai petarungnya dan ingin agar bisa bertarung dengan Hammerman. Awalnya Pinball menolak hal tersebut karena dia tidak ingin mengambil resiko kalah dengan mempertarungkan petarung yang belum diketahui asal-usulnya. Namun saat Bone menggolerkan uang, dia langsung membawa Bone ke arena. Sebelum masuk ke arena, mereka berdua pun bertemu dengan James, di mana Bone terus memandangi si wanita sehingga membuat James merasa risih untuk kemudian melamot si wanita untuk menunjukkan bahwa si wanita adalah miliknya. Don't you ever do that again. What? Don't pretend like you don't know. What the fuck do you mean? James, where we going? Saat sudah masuk arena, Bone pun dilawankan dengan seorang petarung berbadan lumayan besar bernama Big L, di mana petarung ini memiliki jurus pukulan beruntun yang sangat mematikan. Bone sendiri mengubah tekniknya ke dalam mode bertahan, kemudian menyerang Big L dengan 2 tendangan biasa yang membuatnya langsung KO. Melihat masa depan cerah tersebut, Pinball pun memutuskan untuk fokus menjadi manajer Bone dan ingin agar Bone terus bertarung sampai nanti bisa bertarung dengan Hammerman. Bone pun sempat menanyakan tentang si wanita, namun Pinball memperingatinya untuk jangan pernah memikirkan tentangnya karena dia adalah milik si James yang sudah pasti siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Karena Bone terus bertanya tentang si wanita, akhirnya dia menceritakan sedikit yang dia tahu, bahwa dulu si wanita memiliki seorang suami yang baik, tetapi saat James menjebak suaminya dan mengasuh anaknya, James pun menjadikan si wanita sebagai pendampingnya dan menjeratnya dengan narkoba agar si wanita tidak bisa lepas darinya.
Di sisi lain kita akan diperlihatkan betapa sadisnya James ketika mengunjungi rekan bisnisnya, di mana dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Jangankan ke orang lain, ke rekannya sendiri saja dia bisa melakukan tindakan ekstrim yang membuat rekannya meragang nyawa. Don't take this personal. Sementara itu Bon baru saja tiba di kediamannya dan sampai sini kita masih belum mengetahui apa tujuan Bon sebenarnya dan kenapa dia sangat ingin sekali bertarung dengan Hammerman dan kenapa juga Bon sangat ingin sekali mengetahui tentang si wanita. Sabar, nanti juga akan terungkap. Esok pagi Bon terlihat sedang bermain catur bersama si kakek dan tak lama datanglah Pinball untuk menjemputnya. Pinball pun membawa Bon ke arena berbeda di mana di situ ada dua petarung wanita yang sedang bertarung. Check this out. I got this new fighter. They get 5,000. What you think? Setelah pertarungan itu selesai, kini saatnya giliran Bon bertarung di mana dia akan melawan petarung terbaik di sana yang memiliki gigi emas 24 karat. Bon yang masih dipertanyakan asal-usulnya ini pun ternyata bisa menganalisa gerakan musuh dengan sangat detail yang mana dia hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan si gigi emas. Tak ingin kalah taruhan begitu saja, si manajer musuh pun berbuat tidak sportif dengan memaksa Pinball untuk menaikkan taruhannya dengan menurunkan dua petarung sekaligus untuk melawan Bon. Dan tentu itu bukan masalah besar untuk seorang Bon. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, si manajer musuh pun semakin tak sportif di mana dia tidak mau mengaku kalah dan menaruh uangnya di dalam celana dirinya. Tak mau ambil pusing, Bon pun menghajar siapa saja yang menghalanginya dan mengambil uang tersebut tepat di sangkar burung orang tersebut. First bet was 5,000. Terakhir Bon pun dihadang oleh petarung wanita yang kita lihat tadi di awal yang ternyata hanya ingin memberikan nomor teleponnya dan meminta Bon untuk jangan lupa meneleponnya nanti. Sejak malam itu mereka pun mamprang dan terus bertarung di arena yang lebih ramai sehingga membuat Pinball mendapat banyak uang dan mampu membeli mobil baru yang sangat keren. Dan bersamaan dengan itu Bon pun terus melatih dirinya hingga bisa disimpulkan bahwa Bon sepertinya seorang ahli bela diri di masa lalu. Saat pulang larut malam, Bon pun sudah disambut oleh si cantik yang belum tidur, di mana dia melihat Bon terluka dan memutuskan untuk mengobatinya. Dan bersamaan dengan itu si cantik pun curhat mengenai anak asuhnya yang sudah lama berada di sana dan entah siapa orang tuanya. Begitupun dirinya, si cantik pun jujur perihal dirinya yang sedang ingin karena sudah lama tak mendapatkan sentuhan dari lelaki jantan. Halah. Keesokannya kita akan melihat kekejaman lain yang dilakukan oleh James di mana dia mengejar seorang wanita pekerja dan menabraknya hingga dia tewas saat itu juga. Will you stop climbing that fence? James? Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Bon sedang meminum obat dan disuntikan steroid karena malam ini adalah pertarungannya melawan Bon yang sudah kita semua tunggu-tunggu. What up, James? How you doing, fam? Dengan tubuh besar menggumpalnya, Hammerman pun nampak mengerikan, tetapi hal itu ternyata tidak membuat Bon takut dan justru berhasil menendang kepalanya di menit-menit awal. Straight from Skull Island, the Hammer! The brother man with death in each hand. Boom! Tanpa tersentuh sedikit pun, Bon pun mampu mengalahkan Hammerman dan menang mutlak atas dirinya.
Saat akan menagih uang taruhannya, Pinball pun merasa sedikit canggung saat akan menerimanya karena ditakutkan jika James tidak bisa menerima kekalahannya. Never seen anything like that before in my life. Setelah menyerahkan uangnya, James pun mengajak Bond dan Pinball ke rumahnya dalam rangka untuk merayakan kemenangan mereka. Ternyata James memiliki rencana lain di mana dia ingin agar Bond menjadi petarungnya dan bertanding dalam laga yang lebih besar. Di situ James pun memperlihatkan seorang petarung yang sudah membunuh 4 orang lawannya dan digadang-gadang sebagai petarung paling hebat di dunia. Di dunia lo ya. Melihat bahwa Bond terlihat masih ragu, James pun melakukan strategi lain di mana dia meminta si wanita untuk tidur bersama Bond dan membujuknya agar mau bertarung demi James. Hingga saatnya mereka bersama, akhirnya terungkap bahwa tujuan Bond menemuinya adalah untuk menepati janjinya kepada suami si wanita yang merupakan sahabat Bond di penjara. Namun terjadi sebuah insiden ketika James membayar napi lain untuk membunuh suami si wanita agar si wanita bisa menjadi milik James seutuhnya. Dan tujuan Bond ke sana adalah untuk membebaskan si wanita dari si James ini. Killed the daddy and my son. I don't even know if he's alive. Your son is alive, and I know where he is. So that's what this whole thing was about, huh? Setelah berpura-pura melakukan pengencerotan, Bond pun mengatakan bahwa dia akan membawa si wanita pergi bersamanya sementara dan akan memikirkan kembali tawarannya tersebut. Bond pun membawa si wanita ke tempat rehabilitasi dengan janji bahwa setelah dia sembuh, Bond akan membawa si wanita kepada anaknya. Di sisi lain, James pun terlihat menemui seseorang yang lain bernama Franklin, di mana pria ini merupakan mafia lain yang lebih besar dan salah satu anggota dari sebuah organisasi yang mengadakan pertandingan internasional. Satu hal yang menarik, bahwa untuk bertarung dengan petarung terbaik di dunia, James harus membayar uang sebanyak $5 juta untuk bisa masuk ke dalam organisasi mereka dan memasukkan Bond ke dalam pertandingan tersebut. Have your man ready in 2. He'll be ready. Sementara itu, Bond pun dikejutkan dengan meninggalnya si kakek karena telah dibunuh berandalan dan menghampiri si cantik untuk menenangkannya. Apa yang ku rasa, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buatkan cinta ini, kau pergi bersama. Di sisi lain, Hammerman pun datang menemui Pinball di bar untuk mencari di mana Bond berada. Sempat dihajar habis-habisan, Pinball pun selamat dengan datangnya Bond ke sana yang langsung menembak jatuh Hammerman. You gonna tell me what the hell's going on around here? You want to talk about it here or down at the police station? Sementara itu, James pun mendapat informasi bahwa si wanita terlihat berada di tempat rehabilitasi untuk kemudian mengirim anak buahnya ke sana, dan yang mereka temukan justru Pinball dan Bond yang langsung menghabisi mereka semua. You got that bitch yet? Yeah, I've got her. What's up? Wanna play games? Oh shit, he wants us to follow him. And I think I know where. Dengan ponsel milik anak buahnya, Bond pun melacak keberadaan James dan memutuskan untuk mengikutinya. Sesampainya di lokasi, James pun ternyata menuju ke tempat di mana Franklin dan organisasinya berkumpul, sehingga mau tidak mau, Bond harus bertarung dengan petarung terbaik di dunia. Saat Bond mengatakan tentang tujuan dia untuk balas dendam atas suami si wanita, James pun mengatakan semuanya dan mengakui bahwa dialah pelakunya tanpa dia sadari bahwa Bond sedang merekam hal itu dan mengirimkannya kepada Pinball. Otomatis, Pinball pun dengan cepat mengirim video itu ke polisi untuk mengepung tempat tersebut. Selesai dengan itu, akhirnya si petarung terbaik pun muncul dan pertarungan pun dimulai. Do you want to change? For what? Diawali dengan gerakan tipuan, mereka pun bertarung dengan tempo lambat.
Merasa bahwa Bon sedikit jago, si petarung terbaik pun membuka jasnya dan mulai serius dengan pertarungannya. Saat Bon sudah mengunci kaki si petarung terbaik, Bon justru mengaku kalah dan menghentikan pertarungannya. Winner by forfeit. Price. James yang kesal pun akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk membunuh Bon dengan tangannya sendiri. Franklin pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan Bon sebuah pedang agar pertarungannya seimbang, namun Bon justru hanya mengambil sarungnya untuk bertarung. Hanya dengan sarungnya saja, Bon pun mampu membuat tangan kiri James terputus dan menderita seumur hidup. Tak lama datanglah polisi mengepung tempat tersebut dan Bon pun dengan cepat kabur dari sana. When I get out, you got family on the outside. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat si wanita sudah sembuh dan datang ke rumah kontrakan Bon, yang ternyata anak yang diasuh si cantik merupakan anak si wanita. I know I said you had to leave, but No, you did all of this just to keep a jailhouse promise. I gotta go. Setelah misinya selesai, Bon pun pamit untuk pergi dan saat keluar dia pun bertemu dengan Pinball untuk mengajaknya bertarung kembali. Tetapi dia menolak karena memiliki misi lain, yaitu untuk mengalahkan petarung paling lengkap di dunia yang tidak lain adalah Yuri Boyka. James sendiri dihukum di penjara tempat Bon di penjara dulu dan terlihat dia dihampiri oleh beberapa napi suruhannya dulu dan dibool rame-rame oleh mereka. Tamat, ending yang mari kita katakan bersama-sama. Yuk serentak 1, 2, 3. Ending yang ya membonkan. Secara keseluruhan filmnya cukup seru dan pastinya menghibur karena menampilkan aksi-aksi kekerasan yang sesuai dengan jiwa-jiwa kalian yang sangat brutal. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tepatilah janji sesulit apapun itu, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar walaupun dicicil. Saya John dan Boyka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan Kudanil.